Kita langsung kepada hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fi dharani amin. Al-Hikmah, hikmah yang ke-60, 167. Ilal masyiati yastanidu kullu syai'in. Ilal masyiati yastanidu kullu syai'in wa la tastanidu hiya ila syai'in. Di situ ada masyiatullah. Ma sya'allahu kan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak menghendaki enggak akan terjadi. Jadi semua terjadi karena Allah, karena masyiat Allah. Karena kehendak Allah. Sebagian mengatakan masyiah adalah juga iradah. Di sini Ibn Atha'illah As-Sakandari ingin membahas masalah tasawuf sebetulnya. Akan tapi pembahasan tasawuf di sini justru adalah ini permasalahan yang luar biasa penting di dalam urusan akidah. Dan tasawuf dengan akidah tidak bertentangan. Ibn Atha'illah As-Sakandari mengajak kita agar jangan sampai kita ini punya anggapan bahwasanya Allah memberi pahala karena jerih payah kita. Seolah-olah itu Allah memberi karena kita. Enggak benar itu. Karena kita berbuat semacam itu seperti yang diterangkan pada pertemuan yang lalu. Akan di dalam hikmah yang saat ini adalah hakikat akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Al-masyiatu kehendak Allah, iradatullahi. Kemudian di situ ada masyiatul ibadi, kehendaknya seorang, kehendaknya makhluk. Ada kehendak Allah, ada kehendak makhluk. Kaidahnya itu begini. Makhluk ini tidak akan berkehendak kecuali Allah menghendakinya berkehendak. Makhluk ini tidak akan berkehendak jika Allah tidak menghendakinya berkehendak. Maka jelas di sini bahwa tidak mungkin kehendak makhluk mendahului kehendak Allah. Maka sungguh aneh jika ada yang mengatakan seperti dalam hikmah muqaddimah, Allah melakukan itu karena ini. Jadi Allah menghendaki dia karena dia telah menghendaki lebih dulu. Enggak. Aku ingin baik, lalu Allah menghendakiku baik. Lah, kok kehendakku lebih dulu dari kehendak Allah? Nah ini salah. Kehendak Allah mendahului kehendak kita. Jangan katakan kehendak kita mendahului kehendak Allah. Jadi maknanya seperti itu. Jadi ila masyiati yastanidu kullu syai'. Jadi semua kehendakmu untuk melakukan segala sesuatu ini adalah bersandar kepada kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau pun tidak berkehendak. Pembahasan akidah yang panjang lebar tentang iradatul ibadi ama iradatul rabbil ibadi. Bagaimana iradahnya seorang makhluk amama iradatil khaliq, makhluk di hadapan khaliq Allah, bagaimana ini? Dalam pembahasan akidah adalah untuk menghadirkan makna tanggung jawab. Sebab di sana ada dua kutub ekstrim, Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah mengatakan kita ini adalah tidak punya kehendak, kehendak kita adalah dari Allah, semuanya Allah. Kita tuh keris seperti bulu yang terombang-ambing oleh hembusan angin, kita tidak punya kehendak sama sekali. Ini Jabariyah. Dan ini adalah batil. Qadariyah mengatakan aku punya kehendak dari diriku sendiri juga batil. Adapun kebenaran kelompok ini, dua kelompok ini apakah betul adanya atau wallah alam. Akan tapi muncul juga keyakinan-keyakinan semacam ini biarpun tidak mengatasnamakan Jabariyah, tidak mengatasnamakan Qadariyah. Jabariyah mengatakan Allah. Kita tidak punya kehendak apa? Tidak. Kita adalah manhaj wasati, tengah. Tidak bersama.
ekstrimnya Jabariyah tidak bersama ekstrimnya Qadariyah. Maka ada teori namanya teori kasab dalam madhab kita, madhab Asy'ari. Asy'ariyah adalah kasab. Kasab itu adalah panjang diceritakan. Maknanya sederhana. Kita punya kehendak. Bohong kalau tidak punya kehendak. Saya punya kehendak, saya ingin mengangkat pulpen. Saya ingin mengangkat ini semuanya. Saya ingin mutar ini. Bisa. Ini kehendak, saya berkehendak. Dan benar berkehendak, saya berkehendak. Maka dengan kehendak saya inilah saya akan dihukum kalau melakukan kemungkaran. Saya akan dapatkan pahala. Makanya jika saat kehendak ini tidak ada, tidak dihukum. Ada orang tidur tiba-tiba berjalan nginjek orang mati, nggak dosa dia, dia tidur, nggak berkehendak. Jadi seorang hamba akan dihukum karena kehendaknya, dan ini tidak bisa ada yang mungkir, tidak ada yang mungkiri dalam hal ini. Biarpun kaum Jabariyah nggak mengungkiri, nggak bisa mengingkari bahasanya dia punya kehendak. Dia punya kehendak. Sehingga di saat dia minta jual beli itu ada dia punya kehendak, menginginkan sesuatu. Makanya itu hanya sekedar disebut tentang firqah Jabariyah ini, wallah alam kenyataannya seperti apa adanya. Tapi akal kita nggak bisa, bagaimana saya tidak berkehendak? Sementara Qadariyah berlebihan, saya bisa ini, saya bisa, saya bisa. Lupa dengan Tuhan, lupa dengan Allah. Seolah-olah dia bisa dengan diri sendiri. Tapi ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Bahasanya kita berkehendak. Kita berkehendak dengan benar. Saya berkehendak. Saya mau sholat, saya mau makan, saya mau minum, saya mau. Saya berkehendak. Tapi yang harus kita fahami, kita hubungkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kehendakmu untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, itu bukan sebab Allah menghendakimu. Itu kurang ajar. Artinya, aku ingin melakukan sholat. Kemudian aku berdoa, ya Allah rindukan aku pada sholat. Kemudian kita berkehendak untuk melakukan sholat. Jangan sampai kita berkata setelah itu bahasanya, Allah menghendakiku sholat karena aku telah memohon kepada Allah. Nah ini kan kurang ajar. Ya nggak boleh. Yang benar adalah kehendak kita bersandar dengan kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang menjadikan kita berkehendak. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau pun tidak akan berkehendak. Maka di saat Allah menghendakimu berkehendak, maka berkehendak. Jika kehendakmu sesuai dengan kehendak Allah, maka terwujudlah. Tapi jika kehendakmu tidak sesuai dengan kehendak Allah, nggak terwujud. Kita ingin makan, sate sudah di depan kita, sudah dipegang tangan, tak taunya apa, nggak tahu ada apa. Direbut sama kucing, nggak jadi makan, padahal kita berkehendak, Allah tidak menghendakinya. Tapi kalau sudah Allah menghendaki, tidak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Jadi semua yang terjadi ini adalah Allah kehendaki. Di samping Allah kehendak, bukan di samping. Dan Allah menghendaki kita berkehendak, maka kita berkehendak melakukan itu. Maka sholat karena kita berkehendak, maka kita mendapatkan pahala sholat. Seperti itu. Jadi, kehendak kitalah yang menghadirkan asya. Amalan-amalan semuanya ini adalah kehendak kita. Dan kehendak kita ini karena dikehendaki oleh Allah. Maka jangan katakan kehendak Allah karena kehendak kita. Akan tapi kehendak kita lah bersandarkan kepada kehendak Allah. Sehingga dikatakan masyiah, yakni kehendak Allah. Itulah ini. Ilal masyiati, kepada kehendak Allah lah yastanidu kullu syai', bersandar segala sesuatu. Wala tastanidu hiya, bukan kehendak Allah bersandar kepada sesuatu, enggak. Jadi, sehingga apa yang Allah lakukan bukan karena enggak ada. Karena ini Allah melakukan, enggak karena. Cuman dalam bahasa Al-Qur'an itu karena bukan kasusnya hikmah. Ada lam lit ta'lil, bukan ta'lil sesungguhnya, karena pekerjaan Allah tidak mu'allal. Tidak boleh kita katakan bersebab, enggak ada. Allah kalau melakukan sesuatu tidak ada yang bisa menghalanginya. Cuman kalau ada, kemarin sudah disinggung bahasanya, kalau ada lam ta'lil, Allah melakukan karena ini, itu bukan karena betul, karena sungguhan. Sehingga kita sering menyebut dengan hikmah. Enggak sungguhan, hanya membahasakan Allah. Allah membahasakan untuk makhluknya. Tapi tidak boleh kita meyakini seperti itu, Allah berbuat ini karena. Ud'uni astajib lakum.
Allah sudah berjanji. Maka jangan lalu berkatakan karena aku berdoa maka Allah, sebab doakulah maka Allah memberiku. Enggak. Allah menjadikan kita berdoa pun sudah tahu dan sudah mendahului daripada doa kita. Nah di sini ilal masyiati yastanidu kullu syai'. Kepada masyiatullah itulah bersandar segala sesuatu yang terjadi di semesta ini. Enggak akan ada daun jatuh kecuali dikehendaki oleh Allah. Enggak ada satu bulu tumbuh di badan kita kecuali dikehendaki oleh Allah. Tidak ada debu yang terbang satupun kecuali dikehendaki oleh Allah. Jadi semua yang terjadi di semesta ini adalah bersandar kepada masyiatullah. Jangan katakan masyiatullah bersandar. Jangan sampai ada yang berkata, karena ini Allah berbuat begitu kepadaku. Karena amalku aku masuk surga. Jangan katakan itu. La yudkhila ahadakum ahad. La yudkhila ahadakumul jannata. Amaluhu. Tidak akan masukkan kepada surga amalmu. Ini ada yang salah paham lalu tidak beramal. Oh bukan. Tapi Allah sudah bisa berjanji kalau orang beramal baik akan dimasuk surga. Itu janji Allah. Tapi nggak boleh kita mengatakan aku masuk surga karena amalku. Tapi dengan amal inilah tanda kalau kita ahli surga kemarin, muhsinin. Tanda orang ahli surga ya dia senang dengan amal. Biarpun kita tidak boleh mengatakan dengan amalku aku masuk surga. Ini seolah-olah kayak jual beli dengan Allah. Ya Allah aku sudah berbuat begini, mana surgaku? Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Ini penekanan saat ini adalah masalah masyiatuna amam masyiatillah. Kehendak kita, kemauan kita di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini bahwasanya kehendak makhluk semuanya ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan Allah menghendaki sesuatu karena kita telah membuat sebabnya sehingga Allah berkehendak. Mungkin secara bahasa bahwasanya karena dia baik maka Allah, sehingga Allah kasih. Kemudian Allah kasih itu adalah dalam bahasa, bukan hakikat. Sementara Allah mau mengasihi sudah tahu dari zaman azali bahkan bakal mengasihi. Jadi ini semakin kesini Imam Ibn Athaillah semakin meningkatkan adab kita. Jadi adab tasawuf, adab berakhlak sampai sekarang masalah akidah. Sehingga tuntas setelah itu. Masyiatullah adalah bersandar kepada masyiatullah segala sesuatu. Artinya tidak akan terjadi apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada pembahasan masalah qada qadar ya, ini penting sekali juga. Ini ada hubungannya dengan pembahasan qada qadar ya. Kalau qada adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi, kalau qadar adalah apa yang Allah wujudkan, Allah berlakukan sesuai dengan qada Allah. Jadi qada Allah, Allah di dalam qada Allah. Qada Allah adalah fi ilmillah. Di dalam pengetahuan Allah, Allah akan menjadikan kalian adalah ini para santri atau anda semuanya akan menjadi orang yang benar bahagia di tahun 1400 berapa 5 tahun yang akan datang deh. Jangan jauh-jauh kelamaan, tahun depan dengan segala karunia. Nah, ini adalah sudah fi ilmillahi. Lah qadar Allah adalah nanti di saat terjadi itulah qadar Allah. Jadi antara qada dengan qadar ada seiring, sesuai. Jadi qada pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi. Kalau qadar adalah Allah yang Allah berlakukan sesuai dengan qada Allah. Sehingga semua yang terjadi ini pasti sesuai dengan qada dan qadar Allah. Sesuai dengan qada. Qadar Allah ini pasti sesuai dengan qada qadar. Ini adalah bicara tentang fi ilmillah. Bukan bicara tentang masyiatina. Kalau kita bilang masyiatina, makanya kadang kesalahan orang di saat mempelajari tentang ilmu, mempelajari tentang qada qadar, lalu dia lupa. Seolah-olah kita ini tidak punya kemauan sehingga semuanya dari Allah. Saya berjudi dari Allah. Nah ini salah paham. Dia tidak menyadari bahwasanya dia sendiri memang benar-benar dia itu sebenarnya punya kehendak. Maka diingat kalau Imam Ibn Athaillah Sekandari, kehendakmu itu ada, tapi ingat kehendakmu itu karena Allah menghendakimu berkehendak. Selesai. Jadi kita bertanggung jawab dengan kehendak kita. Serius dengan kehendak kita. Saya berkehendak. Tapi ingat, jangan sombong. Kita boleh merencanakan dengan macam-macam rencana. Tapi rencana kita tidak akan terwujud kecuali memang Allah mengizinkannya sesuai dengan masyiatullahi. Maka dikatakan
Ma sya'allahu kana. Wa man lam yasha' lan yakun. Lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terwujud dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terwujud. Wallahu a'lam bissawab.